Kalau kita ngomongin investasi, resiko itu segalanya kan? Tapi gimana cara kita ngukurnya? Dan yang lebih penting lagi, gimana kita tahu imbal hasil yang kita dapatin itu sepadan sama resiko yang kita ambil? Nah, disinilah sebuah model klasik dari dunia keuangan berperan. Capital Asset Pricing Model, atau biasa disingkat CAPM. Coba deh pikirin. Anda pasti nggak bakal ngarepin imbal hasil yang sama dari obligasi pemerintah yang super aman dibandingin sama saham teknologi baru yang naik turunnya gila-gilaan kan? Ya jelas enggak. Pertanyaan besarnya, seberapa besar persisnya tambahan imbal hasil yang harus Anda tuntut? Nah, CAPM ini ngasih kita semacam formula buat menjawabnya. Oke, yuk kita mulai bedah teka-teki ini. Langkah pertama adalah kita harus paham dulu kalau dalam investasi nggak semua resiko itu sama. Ada dua jenis utama, dan CAPM ini cuma peduli sama salah satunya aja. Di satu sisi, ada yang namanya risiko tidak sistematis. Ini risiko yang spesifik buat satu perusahaan aja. Misalnya, produk barunya gagal di pasaran, atau ada skandal di jajaran direksinya. Kabar baiknya, risiko ini bisa dihilangkan dengan cara punya banyak saham berbeda, atau diversifikasi. Makanya CAPM nganggap risiko ini nggak relevan. Nah, di sisi lain, ada risiko sistematis. Ini risiko pasar secara keseluruhan, kayak resesi, perubahan suku bunga, atau pandemi. Mau lari kemanapun nggak bisa dihindari. Inilah risiko yang harus dibayar, dan ini fokus utama kita. Terus, gimana cara kita ngukur seberapa besar resiko pasar yang nempel di sebuah saham? Jawabannya ada di satu angka ajaib yang jadi jantungnya CAPM, yaitu beta. Anggap aja beta ini semacam pengukur sensitivitas sebuah saham terhadap gejolak pasar. Gampangnya gini, beta itu menjawab pertanyaan kalau pasar secara keseluruhan naik atau turun 1%, kira-kira seberapa besar saham ini bakal ikut bergerak. Jadi ini tuh ukuran volatilitas relatifnya. Apakah saham ini bakal ikut goyang, mengikuti irama pasar, atau dia punya gayanya sendiri? Biar lebih kebayang, yuk kita ibaratkan pasar itu roller coaster. Saham dengan beta 1, gerakannya persis sama kayak roller coaster itu. Saham teknologi yang betanya di atas 1, wah, dia ini duduk di kursi paling depan, jadi setiap tanjakan dan turunan bakal terasa lebih ekstrim. Sebaliknya, saham yang lebih stabil kayak perusahaan minuman, yang betanya di bawah 1, itu ibarat duduk di kursi paling belakang. Pergerakannya lebih landai, lebih kalem. Disinilah kekuatan beta, dia bisa ngasih angka buat risiko sebuah aset. Oke, kita udah punya semua bahan-bahannya nih. Kita tahu kita cuma peduli sama resiko sistematis, dan kita punya beta buat mengukurnya. Sekarang waktunya kita rangkai formula CPM satu persatu. Logikanya tuh sebenarnya simple banget. Imbal hasil yang Anda harapkan itu minimal harus dimulai dari tingkat bebas risiko. Ini imbal hasil dari investasi paling aman lah, kayak obligasi pemerintah. Nah, di atas itu Anda perlu premi atau bonus tambahan karena udah berani ngambil resiko. Dan disinilah si beta ini masuk. Premi resiko pasar, yaitu selisih imbal hasil pasar sama imbal hasil bebas resiko, adalah kompensasi karena kita investasi di pasar secara umum. Nah, premi ini kita kalikan dengan beta saham kita untuk penyesuaian. Saham yang lebih berisiko, yang betanya tinggi, ya dapat bonusnya lebih gede. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau semua digabungin, jadilah formula lengkapnya. Imbal hasil yang disyaratkan sama dengan tingkat bebas risiko, ditambah premi risiko pasar yang udah disesuaikan dengan beta asetnya. Kelihatan rumit? Nggak juga kok. Ini cuma cara logis buat bilang Anda harus dibayar untuk menunggu dan Anda harus dibayar lebih untuk menanggung resiko. Ngomongin teori doang nggak cukup kan? Kekuatan CPM yang sebenarnya itu pas kita pakai. Yuk kita lihat gimana model ini bekerja di dunia nyata dengan contoh yang praktis. Misalkan tingkat bebas resiko itu 7% dan rata-rata pasar ngasih imbal hasil 11%. Kita lagi ngincer aset yang betanya 1,5, artinya 50% lebih fluktuatif dari pasar. Pas kita masukin semua angkanya ke formula, kita dapat imbal hasil yang disyaratkan itu 13%. Artinya, untuk resiko sebesar ini, investasi ini harus bisa ngasih minimal 13% biar layak dipertimbangkan. Kalau kurang dari itu, risikonya nggak sepadan. Oke, kita dapat angka 13%. Terus apa artinya? Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Sekarang kita bisa pakai CAPM sebagai alat buat bikin keputusan investasi yang lebih cerdas. Jadi, CAPM itu ngasih kita semacam harga wajar buat sebuah risiko atau imbal hasil minimal yang seharusnya kita terima. Sekarang, tinggal kita bandingin aja angka ini dengan imbal hasil yang kita perkirakan bakal dikasih sama investasi itu. Nah, disinilah keputusan buat beli atau jual dibuat.
Coba lihat dua portofolio ini. Portofolio B janjiin imbal hasil lebih tinggi, 24% dibanding A yang cuma 21%. Kalau pakai intuisi aja, portofolio B kelihatan lebih menarik kan? Tapi tunggu dulu, coba kita lihat risikonya. Dengan beta yang lebih tinggi, CACPM bilang portofolio B itu seharusnya ngasih imbal hasil 26%, sementara portofolio A cukup 20% aja. Dan disinilah kita dapat pencerahannya. Portofolio A yang diperkirakan ngasih 21% ternyata melampaui imbal hasil 20% yang disyaratkan sama risikonya. Ini artinya Anda dibayar lebih untuk risiko yang Anda ambil. Ini sinyal beli. Sebaliknya, portofolio B emang janjiin 24%, tapi itu masih di bawah 26% yang seharusnya. Anda nggak dibayar cukup buat risikonya yang lebih tinggi. Ini sinyal jual. Jadi, aturan mainnya jadi simple banget sebetulnya. Kalau imbal hasil yang diharapkan lebih besar dari yang disyaratkan CEPM, aset itu bisa jadi undervalued alias murah. Kalau lebih kecil, aset itu bisa jadi overvalued alias kemahalan. CEPM ngasih kita kerangka berpikir buat investasi berdasarkan nilai, bukan cuma sekedar ikut-ikutan atau pakai perasaan. Tapi ada satu hal yang penting banget buat ingat. CAPM ini bukan bola kristal ajaib. Modal ini sangat bergantung pada data masa lalu, terutama beta buat memprediksi masa depan. Dan seperti yang kita semua tahu, masa lalu nggak selalu jadi cerminan masa depan. Jadi, anggaplah hasil dari CAPM ini sebagai panduan yang sangat berguna, bukan sebagai kebenaran mutlak yang nggak bisa diganggu-gugat. Nah, ini membawa kita ke pemikiran akhir. CAPM ngasih kita peta yang sangat logis tentang gimana pasar seharusnya bekerja. Pertanyaannya, apakah Anda akan mengikuti peta ini secara buta, atau Anda akan menggunakannya sebagai kompas untuk menavigasi dunia investasi yang terkadang liar dan nggak bisa ditebak? Memahami model ini adalah langkah pertama. Tapi, memahami keterbatasannya, itulah langkah selanjutnya untuk jadi investor yang lebih bijak.